Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dawan Ashara. NPI saya 14624000042. Saya berasal dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan untuk evaluasi akhir semester dari mata kuliah pemrograman perangkat lunak yang diajari oleh dosen Bapak Firdaus. Di sini ini adalah soal dari ulangan akhir semesternya, dan perintahnya di sini kita disuruh untuk membuat program yang dimana programnya ini ada untuk pembelian, ada menu untuk pembelian, dan juga ada menu untuk customer. Di sini kita disuruh untuk menjelaskan seluruh source code yang ada, seluruh source code kita, dan harus muncul wajah kita. Di sini kita disuruh yang pertama untuk membuat file pembelian txt untuk dimasukkan dalam menu pembeliannya. Di menu pembelian, di sini ada dua isian, yaitu yang pertama ada masukkan data pembelian, dan yang kedua di sini ada tampilkan semua data pembelian. Lalu di sini adalah untuk output menu masukkan data pembelian, yang dimana di sini ada ada 5 variabel untuk kita masukkan ya. Ada nomor KTP, ada merek, ada tipe, ada tahun, dan harga. Lalu di sini kita gunakan perintah simpan y atau n, yang berarti yes atau no. Perintah simpan nanti kita bisa gunakan if dan else ya. Lalu jika ya akan masukkan dalam file. Lalu di sini untuk output tampilkan data pembeliannya seperti ini, yang akan muncul waktu kita masukkan pilihan kedua, tampilkan semua data pembelian akan muncul seperti ini. Lalu yang selanjutnya di sini menu untuk file customer, untuk menu customer di sini. Sebelumnya kita disuruh untuk membuat file yaitu customer txt, yang di menu customer di sini ada 5 pilihan. Yang pertama ada masukkan data customer, yang kedua ada tampilkan semua data customer, yang ketiga ada hapus data customer, yang keempat di sini ada cari customer sesuai nomor KTP, lalu yang kelima di sini ada cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Cari pembelian nomor customer. Oke, di sini untuk output ketika kita masukkan data, outputnya akan seperti ini. Nanti akan ada pilihan, yaitu ada 4 ya, yang kita akan masukkan di sini ada 4, yaitu ada nomor KTP, ada nama, ada alamat, dan ada kelamin. Lalu sama seperti yang menu di pembelian, di sini ada juga perintah untuk simpan y atau n. Nanti kita bisa menggunakan if dan else sebagai untuk menyimpannya ya, untuk menjalankan y dan n-nya di sini. Lalu ini untuk output tampilkan semua data customer, outputnya seperti ini. Lalu di sini ada output untuk menu cari customer sesuai dengan nomor KTP. Jika kita masukkan nomor KTP 111 akan muncul data KTP 111 di sini yang dipisahkan dengan koma. Lalu di sini untuk menu cari pembelian customer sesuai dengan nomor KTP. Di sini akan muncul beberapa data ya, ada nomor KTP, nama, alamat, yang dimana ini akan yang dimana nomor KTP, nama, dan alamat di sini ada di customer txt, dan yang untuk merek, tipe, tahun, dan harga ada di pembelian txt. Berarti di sini kita akan menggunakan dua file untuk mencetak output ini, untuk dua file txt ya untuk mencetak ini. Selanjutnya kita masuk ke program, dan ini adalah program saya yang dimana di sini terdapat banyak sekali fungsi.
ada masukkan data pembelian, lalu ada tampilkan data pembelian yang dimana ini berfungsi untuk menu pembelian nantinya. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi masukkan data customer, ada tampilkan data customer, ada hapus data customer. Selanjutnya juga ada cari customer yang mencari saja ya dari file customer. Lalu yang terakhir di sini ada cari pembelian customer yang kita diharuskan untuk mencari data dari file customer dan file pembelian. Selanjutnya di sini ada tiga fungsi lagi yang dimana nanti ada menu awal. Yang pertama ini ya, ada menu awal untuk kita masuk ke menu mana, menu pembelian atau menu customer. Selanjutnya jika kita milih menu pembelian, maka kita akan diarahkan di menu pembelian yang ada dua pilihan, masukkan data dan tampilkan data pembelian. Lalu selanjutnya jika kita memilih nomor 2, kita akan diarahkan kepada menu customer yang dimana di sini ada 5 pilihan. Ada masukkan data customer, ada tampilkan data customer, ada hapus data customer, ada cari data customer, lalu ada cari pembelian customer. Selanjutnya di sini kita jelaskan dari atas, yaitu yang pertama di sini ada inisialisasi, yaitu file pembelian untuk menginisialisasikan dari pembelian txt agar kita tidak perlu menulis pembelian txt seperti setiap fungsi-fungsi nantinya. Sama juga di sini ada file customer, yaitu yang akan mengarahkan kita kepada customer txt. Dan ya syarat untuk kita bisa membaca file ini di program kita, kita harus menempatkan file txt-nya satu tempat, satu file dengan file program kita. Contohnya di sini ada file UAS, di sini saya jadikan satu ya. Di sini ada program saya, lalu di sini satu file dengan customer txt dan pembelian txt. Ya di sini. Customer txt di sini masih kosongan dan pembelian txt juga di sini masih kosongan. Berarti data kita masih belum ada yang diisi. Selanjutnya di sini kita masuk ke menu masuk data pembeli. Di sini adalah masukkan data pembelian. Yang pertama, dalam fungsi ini kita akan membuka filenya dengan menginisialisasikan variabel di sini, file open. File open berarti kita akan membuka, open berarti membuka. Kita membuka yang namanya file pembelian dan file pembelian di sini mengarah kepada pembelian txt. Lalu di sini ada A yaitu adalah append atau menambahkan. Nah, di sini ada encoding UTF-8 agar kita saat mengetikkan alfabet dan huruf agar bisa masuk ke dalam file txt-nya di sini. Lalu di sini saya membuat 5 variabel untuk KTP, merek, tipe, tahun, dan harga. Di sini saya gunakan input agar data yang kita ketik bisa masuk ke dalam sini ya. Datanya agar bisa tersimpan. Di sini ada simpan, input, simpan Y atau N yang berarti Y atau N ini adalah yes atau no ya. Selanjutnya ada garis miring T di sini yang artinya tab. Agar kita tidak spasi banyak-banyak, jadi kita gunakan tab aja agar bisa langsung spasinya sesuai dengan tab. Selanjutnya di sini ada fungsi dari simpan ya. If simpan upper sama dengan Y. Upper di sini berfungsi untuk seumpamanya kita masukkan huruf kecil di bagian inputan simpan, maka akan terbaca sebagai huruf besar. Di sini kan Y-nya huruf besar ya. Biar kita tidak menulis programnya terlalu panjang. If simpan upper Y, jika kita memasukkan Y di bagian simpan sini, maka file write berarti akan menulis nomor KTP. Nomor KTP berarti kita akan menulis apa yang kita masukkan sesuai dengan nomor KTP yang ketika kita input. Merek juga sama, apa yang kita masukkan sesuai dengan merek yang kita inputkan.
Lalu di sini plus berarti di sini adalah selanjutnya ya. Untuk selanjutnya di sini kan kita menambahkan koma. Maksudnya nanti biar ditulisan nanti habis nomor KTP ada koma waktu di penulisan di file txt ini. Hanya ada tipe berarti sesuai inputan tipe, tahun juga sesuai inputan tahun yang ada di sini, harga juga sesuai inputan tahun yang inputan harga yang ada di sini. Slash n berarti adalah untuk ke bawah ya, enter. Selanjutnya file close. Setelah kita menulis semua ini, filenya akan ditutup, lalu akan muncul tulisan print data berhasil ditambahkan. Else berarti jika pilihan selain Y atau jika kita petik N, maka akan munculkan data batal ditambahkan. Datanya berarti akan batal untuk ditambahkan. Kita coba untuk masukkan data yang pertama di sini apakah penjelasan saya benar. Pembelian kita milih satu, maka akan kita diarahkan ke menu pembelian. Lalu kita disuruh memilih masukkan data pembelian. Di sini calon bodohnya kita masukkan data nomor KTP-nya sesuai di soal ya, nomor KTP-nya di sini yang diawali dengan 111. Kita masukkan di sini 111. Untuk merek kita masukkan contohnya Yamaha. Untuk tipe contohnya bebas juga. Di sini saya pakai coba Aerox. Untuk tahun 2025. Untuk harga di sini kita coba masukkan 30 juta rupiah. Tersimpan Y atau N. Nah, simpan Y atau N. Nah, ini adalah fungsinya. Ketika kita masukkan huruf kecil, yaitu contohnya Y, maka tetap terbaca sebagai huruf besar karena di sini kita menggunakan upper. Yang lalu akan di print data berhasil ditambahkan. Nah, ketika kita menjadikan N atau yang lainnya, di sini coba kita masukkan data kembali. Kita bebas ya masukkannya. Nah, ketika kita di pilihan simpan Y atau N, kita pencet N contohnya, maka data batal ditambahkan. Nah, tadi kan kita sudah menambahkan data. Apakah datanya akan masuk ke file txt kita? Kita cek terlebih dahulu. Dan ya, datanya masuk di sini ada 111 sesuai dengan penulisan yang ada di sini. Nah, di sini kan ada nomor KTP. Nomor KTP masuk di awal, lalu ada koma. Koma masuk. Terus mereknya di sini kita ketikkan tadi yaitu Yamaha masuk, lalu koma lagi kan ada tipenya Aerox juga masuk. Lalu di sini ada tahunnya 2025 di sini masuknya juga 2025, harganya di sini 30 juta, apakah di sini juga 30 juta dan di sini juga 30 juta. Berarti untuk program kita yang di bagian masukkan data pembeli ini benar. Selanjutnya kita ke fungsi tampilkan data pembeli. Nah, di bagian tampilkan data pembeli, di sini kita menggunakan try dan accept. Fungsi try dan accept ini apa? Try di sini fungsinya untuk mencoba. Apabila fungsi yang ada di try ini berjalan sesuai fungsinya, maka ya kita akan menjalankan sesuai fungsinya. Jika fungsi yang ada di try ini tidak menjalankan, ya tidak, maksudnya fungsinya tidak sesuai yang kita inputkan, maka kita akan dialihkan ke accept yang yaitu belum ada data pembelian. Nah, maksudnya di sini belum ada data pembelian. Jika kita masih kosongan filenya, maka akan tertulis belum ada data pembelian. Di sini di bagian try, kita yang pertama yaitu ada file open, yang dimana file open di sini akan membuka ya. File open membuka file, yaitu file pembelian yang berisi di sini adalah pembelian txt. Selanjutnya di sini ada R yang berarti read atau baca.
Lalu di sini ada encoding UTF-8 untuk membaca alfabet dan juga angka-angka yang kita inputkan nanti agar bisa masuk ke dalam file txt-nya. Lalu print nomor KTP, tipe, tahun, harga. Di sini kita membuat judulnya ya di atas, yaitu ada nomor KTP, merek, tipe, tahun, harga, dan di bawahnya di sini sesuai dengan soal, yang dimana soalnya kita mengharuskan sini sini soalnya kan pakai spasi ya. Jadi jika kita juga memakai spasi di sini. Nah, tab sini ada slash t untuk membuat tab seperti ini ya, untuk membuat jarak jauh seperti ini. Daripada kita menggunakan spasi mengetik satu-satu itu akan memakan waktu yang lama dan memakan tenaga, kita gunakan slash t saja. Selanjutnya di sini for line in file, berarti kita mengulang ya. For ini adalah pengulangan, kita mengulang setiap baris yang ada di filenya. Jadi kita mengecek satu-satu setiap barisnya yang ada di file. Yang pertama di sini ada data pem yang menginisialisasikan data pembelinya ya. Line strip di sini maksudnya itu ketika kita masukkan spasi, spasinya akan hilang. Jadi kita akan membaca yang dimana hurufnya saja tanpa spasinya. Nah di sini split koma, berarti kita akan apa namanya? Agar bisa membaca setiap ada komanya di sini nanti. Untuk memisahkan setiap itunya dengan koma, setiap variabelnya dengan koma. If len, jika len ini adalah kolom ya, kolom data pembeli di sini berisi 5, data pemnya di sini berisi 5, len data pemnya di sini kan belum diketahui apa. Kita inisialisasikan data pemnya di bawahnya, yaitu ada nomor KTP, ada merek, ada tipe, ada tahun, dan ada harga yang dimana di sini juga jumlahnya ada 5 sesuai di if len data pem sama dengan 5. Dan ini kita inisialisasikan menjadi data pem. Nah, jika data pemnya 5, benar 5 yaitu urutannya sama, yaitu yang pertama ada nomor KTP, yang kedua merek, yang ketiga tipe, yang keempat tahun, dan yang kelima harga, maka kita akan memprint nomor KTP, tab, merek, tab, tipe, tab, tahun, tab, lalu harga. Ini kita hapus saja untuk komanya, kita ganti dengan plus. Nah, jika tidak sesuai ya, di line-nya ini tidak sesuai, mungkin ada nomor KTP yang ini, mungkin ada kita lupa masukkan merek atau kita masukkan yang lainnya, salah satunya ini tidak ada, salah satu dari 5 ini tidak ada, maka data di baris ini tidak lengkap, akan ditulis di else ini. Data di baris ini tidak lengkap. Line berarti sesuai line yang ada di filenya ini. Lalu setelah kita menjalankan program if else-nya, for-nya juga akan di menutup program, yaitu file close, yaitu menutup program. Except jika di sini kosong ya, kosong semua data pembeliannya, maka akan tertuliskan belum ada data pembelian. Kita coba buktikan. Kita masuk ke menu pembelian. Kita full screen saja, masukkan menu pembelian, lalu kita kan tadi sudah memasukkan menu ya di sini. Sudah terisi satu baris. Kita coba tampilkan apakah berhasil ditampilkan. Dan di sini berhasil ditampilkan yang dimana sesuai dengan soal. Ya, di sini 111 terus merek sebelahnya ada mereknya, sebelahnya ada tipenya, sebelahnya lagi ada tahunnya, sebelahnya lagi ada harganya. Kita lanjut ke program kita lagi untuk menu bagian pembelian. Di sini bisa kita anggap berhasil. Selanjutnya kita masuk ke menu customer. Di menu customer sini terdapat 5 ya. Ada masukkan data customer, ada tampilkan data customer, ada hapus data customer, ada cari customer, dan ada cari pembelian customer. Di sini kita mulai dari masukkan data customer.
yang dimana di sini masukkan data sama seperti fungsi masukkan data pembelian ya. Yang dimana pertama kita open filenya terlebih dahulu, tapi bedanya di sini kita menggunakan file customer ya. File customer di sini mengandung customer txt. Ketika kita menambahkan data berarti akan masuk ke file customer txt. Di sini kita menggunakan a yaitu append atau menambah. Berarti datanya di sini akan kita tambah. Lalu encoding UTF-8 seperti tadi untuk membaca huruf alfabet dan juga untuk membaca angka-angka juga agar bisa dimasukkan ke dalam file txt-nya. Lalu selanjutnya di sini kita buat variabel untuk nomor KTP, ada nama, ada alamat, dan ada kelamin yang dimana di sini kita gunakan sebagai inputan juga. Input nomor KTP /tab untuk tab karena di sini perintah dari soalnya. Nah, itu akan sama txt lah. Kan di sini ada jaraknya ya. Jadi kita gunakan tab saja. Input nama, alamat, dan kelamin di sini. Lalu yang terakhir adalah simpan y atau n. Kita inisialisasikan sebagai save saja. Lalu save, jika save di sini berisikan tentang y, maka file write akan menulis di filenya di sini nomor KTP, ada spasi, terus ada nama yang kita inputkan tadi, lalu ada alamat juga yang kita inputkan tadi, lalu ada kelamin juga yang kita inputkan tadi. /n atau enter untuk agar bisa kita mengetik, agar kita bisa menambahkan di baris yang baru di bawahnya. Lalu ada file close. Di sini upper ya fungsinya sama seperti tadi. Upper yaitu untuk ketika kita masukkan y kecil maka akan y-nya tadi akan menjadi besar karena upper. Selanjutnya di sini ada file close, filenya akan tertutup setelah kita menambahkan nomor KTP, nama, alamat, kelamin. Dan selanjutnya di sini ada print data berhasil ditambahkan jika kita sudah menulis nomor KTP, nama, alamat, dan kelamin. Else jika kita memencet selain y ya, maka akan data batal ditambahkan. Kita coba programnya lagi. Nah, di sini kita berarti kan sudah di menu customer, kita pilih nomor 2. Salah. Pilih nomor 2, menu customer. Di sini di menu customer ada 5 pilihan ya. Tadi kita kan di bagian penjelasan masukkan data customer ya. Kita coba nomor 1, masukkan data customer. Kita suruh masukkan nomor KTP. Yang pertama tadi kan 111, nama kita adalah Dohan. Kita alamat Candi. Kelamin di sini laki-laki. Penulisan kelamin kita samakan juga seperti yang di soal di sini. Oh, pria. Kita samakan di soal yaitu pria. Oh, ini ada kesalahan. Bisa dihapus. Nah, ini karena di sini kita ada kesalahan, kita coba menggunakan selain y. Coba n. Dan di sini data batal ditambahkan. Kita cek untuk di menu customer, di customer txt, dan datanya belum ditambahkan. Selanjutnya, kita coba tambahkan ya. 111, karena ada kesalahan, jadi kita batalkan. Dohan. Nah, fungsi yang tadi maksudnya di sini adalah fungsi line strip tadi. Ketika kita ada menuliskan spasi di sini nanti, maka spasinya akan dihilangkan. Di sini kan contohnya setelah huruf I di bagian candi sini kita tambahkan spasi. Nanti ketika pembacaan file nanti spasinya akan hilang. Kelamin di sini kita masukkan pria, simpan y atau ny, dan data berhasil ditambahkan. Kita cek di bagian file txt-nya. Ya, di sini pesan di saya ada spasi ya. Ini ada nomor KTP saya. Nah, di sini ada nomor KTP. Kita masukkan pertama kan nomor KTP ya. Ada nomor KTP. Terus ada spasi. Ada spasi. Terus ada nama.
terus ada alamat, dan ada kelamin. Selanjutnya file close, berarti setelah kita menargetkan filenya tertutup, lalu akan munculkan tulisan data berhasil ditambahkan. Oke, kita lanjut untuk program yang untuk fungsi yang selanjutnya, yaitu tampilkan data customer. Di sini kita menggunakan try dan accept, sama seperti tampilkan data pembelian juga. Try yang dimana fungsinya untuk mencoba fungsi-fungsi yang ada di sini. Apabila fungsi-fungsi yang ada di sini berhasil untuk dijalankan, maka kita tidak perlu untuk menjalankan accept. Nah, di sini di dalam filenya, di dalam try-nya, di sini kita seperti awalan yang lainnya juga kita pertama-tama menggunakan file. File di sini sebagai inisialisasi saja untuk membuka file. Yang dimana di sini open, yang pertama di sini adalah file tujuan kita. Membuka file tujuan kita yaitu file customer. Customer di sini berisi dengan customer txt. Selanjutnya di sini ada R yaitu read, yang dimana kita akan membaca satu filenya nanti karena kita akan menampilkan, otomatis kita akan membaca atau mengscan satu persatu, mengscan data-data yang ada di file customernya, encoding UTF-8 agar kita bisa masukkan ya huruf-huruf A sampai Z dan juga angka. Lalu ada di sini print nomor KTP, nama, alamat, dan kelamin. Di sini sebagai judulnya seperti dengan soal di sini. Nah, output tampilkan semua data customer, ada di sini nomor KTP, ada nama, ada alamat, ada kelamin yang dipisahkan dengan tab. Terus di sini ada print, main, T. T berarti di sini adalah slash T ya. Apa namanya? Tab. Selanjutnya di sini di bawahnya nanti akan terisi, yang dimana di bawahnya di sini akan terisi nomor KTP, lalu kita tabkan, terus di sini ada nama, di sini ada alamat, terus di sini juga ada kelamin. Nah, di sini kita gunakan for line in file sama seperti tampilkan data customer juga. For line in file berarti kita melakukan pengulangan di setiap baris yang ada di file customer. Di sini kita inisialisasikan untuk line-nya yaitu data choose ya, data customer. Kita gunakan line strip. Apabila tadi kan candinya kita tadi kan ada spasinya ya di bagian candi tadi. Otomatis spasinya tidak akan terbaca. Nanti split, jadi data ini bisa membaca data yang ada spasinya. Selanjutnya di sini ada if len data choose. Len di sini sebagai untuk membaca tiap baris ya, tiap barisnya di sini, tiap baris kan ada kolom-kolomnya. Di sini nanti akan berisi 4 kolom, yaitu nomor KTP, nama, alamat, kelamin. Lalu di sini bawahnya kita inisialisasikan data choose-nya yaitu nomor KTP, nama, alamat, kelamin. Setelah kita menambahkan inisialisasinya di sini, kita cetak untuk nomor KTP, nama, alamat, dan kelamin. Nanti dulu. Kunci ini sabu. Bu, kunci bu. Ada nomor KTP, nama, alamat, kelamin. Di sini kita inisialisasikan di data choose. Selanjutnya di sini setelah kita inisialisasikan data choose, kita print nomor KTP-nya, nomor untuk namanya, alamatnya, kelaminnya. Tapi jika kita saat cari data, saat kita menampilkan datanya di sini kurang salah satunya, seperti contohnya kurang bagian nama atau alamat atau kelamin atau nomor KTP, maka kita akan diarahkan di bagian else, yaitu data di baris ini tidak lengkap. Line berarti kita ambil dari baris yang ada yang kita cari di perulangan tadi. Lalu setelah kita menjalankan bagian for ini, kita akan diarahkan
ke file close, yaitu menutup filenya. Selanjutnya di sini ada accept file. Accept berarti di sini jika di bagian try-nya di sini tidak ada yang berjalan ya, kita akan diarahkan ke bagian accept file not found error. Berarti ketika filenya ada yang tidak ditemukan, berarti kan error ya di sini. Maka belum ada data customer. Jika datanya seumpamanya kosong ya, tidak ada datanya. Coba kita tampilkan data customernya. Sini kita masuk ke menu customer. Ya, kita tampilkan data customer. Sini muncul ya untuk yang pertama nomor KTP sesuai dengan yang ada di file txt-nya ya. Nah, di sini ada nomor KTP kita, terus ada nama kita, ada alamat, dan juga ada kelamin. Nah, di sini kan karena kita menggunakan line strip, jadinya ketika kita ada spasi tadi, spasinya tidak akan terbaca. Oke, kita lanjut untuk di bagian hapus data customer. Sini bagian hapus data customer. Di sini kita inisialisasikan dulu untuk bernama cari data ya. Kita pertama kan mencari data terlebih dahulu ya, mencari data yaitu di sini kita mencarikan untuk nomor KTP-nya. Cari data sama dengan input masukkan nomor KTP. Berarti di sini kita akan mencari nomor KTP yang akan dihapus. Found false, berarti datanya belum ditemukan ya di sini ya. Maksudnya di sini ketika datanya belum ditemukan, kita akan menjalankan program yang ada di bagian sini ya. Pokoknya programnya nanti akan dijalankan ketika found false. Ketika found true, maka akan programnya selesai. Berarti sudah ditemukan seperti itu. Selanjutnya di sini ada cari data, input masukkan nomor KTP, found false, terus try, kita menggunakan try dan accept juga, tapi di bedanya di sini kita hanya menggunakan try. Try dan accept-nya di sini ada di sini ya, sedikit sekali. File open file customer read, kita baca terlebih dahulu yang ada di file customer. Line file read line, berarti kita baca per line-nya, nanti kita baca dulu. Kita scan dulu ya, seperti kan yang pertama tadi kan kita masukkan nomor KTP ya, kita scan terlebih dahulu per barisnya di sini apakah ada nomor KTP-nya. Jika nomor KTP-nya di sini tidak ada, accept file not found error. Jika filenya tidak ada, maka akan muncul belum ada data. Return berarti kita akan dikembalikan untuk kepilihan menu customer. Kita coba terlebih dahulu di bagian fungsi try dan accept-nya apakah jalan. Sini tadi kan kita sudah masukkan di bagian customer, kita masukkan untuk nomor KTP 111 ya. Apakah di sini ketika kita mencari 111, nah hapus data, kita mencari 112, contohnya 112, apakah accept-nya berjalan dan pilihan tidak valid karena di sini belum ada datanya ya. Pilihan tidak apa. Kita milih menu dulu ya. Kita milihkan hapus data, masukkan nomor KTP 112, data tidak ditemukan karena di sini ya belum ada datanya. Di sini belum ada data. Selanjutnya di sini untuk fungsi yang selanjutnya untuk menghapus datanya ya. File open file customer, kita membuka file customer. Selanjutnya ada W atau write ya. W di sini bisa untuk menulis, W di sini berfungsi untuk menghapus datanya, menghapus data. Karena di sini kita menggunakan line, berarti akan menghapus per baris encoding UTF-8 seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu selanjutnya di sini ada for line inlines, kita melakukan perulangan yang dimana per baris ya. Kita akan mengecek per baris di sini. Kita gunakan seperti biasa, seperti tadi kita menggunakan inisialisasi terlebih dahulu, hapus data, line strip,
split koma agar bisa membacanya. Di sini kita menggunakan line strip. Jika ada spasi juga agar bisa tetap dibaca hanya huruf-hurufnya. Split koma agar bisa membaca yang di koma-koma agar bisa baca di bagian hurufnya saja, komanya tidak terhitung. Dipisahkan di koma ya. If len hapus data, len berarti kan kolomnya ya. Jika kolomnya di sini ada 4, lennya di sini diwajibkan untuk ada 4 ya. Hapus data di sini ada 4, yaitu nomor KTP, nama, alamat, dan kelamin. Kita inisialisasikan menjadi hapus data. Karena di sini sudah ada 4, if nomor KTP sama dengan cari data. Jika kita masukkan tadi ya, nomor KTP-nya itu sama 111, waktu kita cari data ada 111, found true, berarti file ditemukan. Jika file ditemukan, maka operasi write yang dimana akan menghapus, untuk menghapus barisnya di sini akan berjalan found true, berarti berhasil. Akan melakukan file close. Jika else, maka file kan cek satu-satu ya, satu-satu nanti akan dilakukan write atau dihapus. Maka jika tidak ditemukan, maka file yang dicek nanti akan menulis kembali filenya yang setelah dicek tadi kan dihapus juga ya, akan ditulis kembali file yang sebelumnya dihapus tadi. Lalu setelah program ini berjalan, maka akan muncul file close atau menutup filenya. Selanjutnya di sini ada if found, jika ketemu filenya ya maka data berhasil dihapus, akan muncul data berhasil dihapus. Else data tidak ditemukan. Jika datanya tidak ada maka datanya tidak ditemukan. Kita coba lagi di sini, kita masuk ke menu hapus data, di sini masukkan nomor KTP. Di sini nomor KTP kita akan 111 ya di bagian sini. Lagi. Di sini kan 111 ya, kita coba masukkan 111, kita coba data berhasil dihapus, kita cek lagi. Kita reopen file ya. Nah, di sini setelah kita hapus datanya akan hilang. Berarti program kita yang hapus data berjalan sesuai dengan perintah soal. Dan output untuk ketika hapus data di sini tidak di ya tunjukkan ya. Selanjutnya di sini kita melanjutkan di program cari customer, yang dimana di sini kita disuruh mencari customer yang ada di bagian file customer. Di sini ada yang pertama, kita inisialisasikan terlebih dahulu, kita buat variabel yaitu cari choose, yang dimana berisi masukkan nomor KTP. Found false berarti masih belum ditemukan ya filenya. Jika filenya belum ditemukan, maka kita melakukan program di sini yaitu menggunakan try and except. Di sini kita melakukan try terlebih dahulu. Jika yang di try tidak bisa atau di try tidak ada yang berjalan programnya, maka kita akan diarahkan ke bagian except. Jika programnya tidak sesuai ya di bagian try-nya. Lalu file open, berarti kita buka filenya. File open berarti kita buka filenya di sini. Kita buka file customer. Lalu selanjutnya ada RR di sini yaitu write ya atau membaca. Encoding UTF-8 kita baca per line-nya di sini menggunakan for line in file ya, menggunakan pengulangan yang dimana akan membaca per baris di filenya. Selanjutnya ada data sama dengan line strip split koma ya, seperti tadi ya, line strip yaitu agar kita menghiraukan spasinya, lalu split agar kita bisa membaca data yang dipisahkan dengan koma. Selanjutnya di sini if len data, berarti di len-nya di sini ada 4 kolom, yang dimana datanya di sini ada 4 kolom. Lalu isi datanya di sini kita inisialisasikan di bawah, yaitu ada nomor KTP, nama, kelamin. Ini akan dimasukkan ke dalam data ya. Lalu if nomor KTP sama dengan cari customer, cari choose. Di sini jika nomor KTP-nya sama dengan cari choose, maka
print data berhasil ditemukan. Setelah data berhasil ditemukan, maka kita munculkan data-datanya yang dimana di sini kita tulis nomor KTP, kita tulis nama, kita tulis alamat, kita tulis kelamin juga. Found true, berarti filenya sudah ditemukan, lalu kita close filenya. Dan jika kita gunakan if lagi, if not found, berarti data tidak ditemukan. Except jika semua di sini tidak berjalan ya, contohnya di sini nomor KTP-nya tidak sesuai dengan cari choose, maka kita akan diarahkan ke bagian accept, file not found error, print belum ada data. Tadi kan kita datanya belum ada ya karena kita hapus. Kita coba ke menu customer, lalu bagian cari data, masukkan nomor KTP, data tidak ditemukan karena di sini tidak ada datanya di bagian sini, datanya kosong. Kita coba untuk di sini cari customer-nya, kita tambahkan datanya ya. Nomor KTP, kita masukkan data terlebih dahulu, nama. Ya. Data berhasil ditambah, kita cari data customer. Saya pilih nomor 4. Di sini ada kesalahan kode. Di sini saya lupa mengganti 4 menjadi 5. Masukkan nomor KTP. Di sini nomor KTP-nya tadi kan 111 ya, yang setelah kita tambah. Coba kita tambahkan 11. Data berhasil ditemukan 111 Tohan Candi Pria. Sesuai dengan di soal, karena di soal hanya memerlukan data berhasil ditemukan. Lalu di sini ada nomor KTP, nama, alamat, terus kelamin yang dipisahkan melalui koma. Ya, di sini juga sama. Berarti untuk cari customer sini bisa dibilang berhasil. Selanjutnya di sini cari pembelian customer, yang dimana di bagian cari pembelian customer sini menurut saya di sini sedikit ribet karena kita mengharuskan membuka dua file ya. Tadi kita di sini melakukan dua operasi di satu fungsi. Yang pertama di sini cari choose ya, sama seperti cari customer, kita masukkan nomor KTP karena di sini mintanya itu sesuai dengan nomor KTP ya. Kita nyarinya sesuai dengan nomor KTP, jadi kita gunakan cari customer melalui nomor KTP. Lalu di sini ada data customer, yang dimana data customernya pasti ya belum ditemukan, data pembelian belum ditemukan. Lalu kita gunakan try untuk mencoba. Di sini ada di data pembelian, di sini ada data customer false, berarti data customer belum ditemukan. Lalu ada data pembelian juga false, berarti data pembelian belum ditemukan juga. Kita gunakan try and accept, yang dimana ketika semua fungsi di sini tidak bisa dijalankan atau tidak sesuai ya, sesuai dengan inputan kita, maka kita akan diarahkan ke bagian accept. Dan di sini cari pembelian customer, try, that, choose. Kita gunakan data customer yang pertama. Choose open file customer. Yang pertama di sini kita gunakan file customer terlebih dahulu. Yang kedua di sini ada R yaitu read ya untuk membaca filenya. Lalu di sini ada encoding UTF-8 yaitu untuk kita agar kita dapat memasukkan seperti huruf dan angka ke dalam file txt-nya. Lalu di sini ada itu ya fungsi pengulangan yaitu for line in that choose ya sesuai dengan ini. For line di dalam data customer di sini ya, yaitu file customer. That choose sama dengan data customer sama dengan line strip split koma, berarti agar kita bisa membacanya ketika filenya ada spasinya, di belakangnya ada spasinya, kita menghiraukan spasinya, lalu split agar kita dapat membaca filenya ya walaupun dipisahkan dengan koma.
Di sini if len data choose. Maksudnya di sini kita akan membaca jika di bagian len ini kan bisa dibilang kolom ya. Bagian kolom data choose di sini ada 4 ya. Jika data choose-nya ada 4, maka kita menjalankan if yang di bawahnya ini. Lalu ada di sini ada nomor KTP, ada nama, ada alamat, dan juga ada kelamin yang dimana kita inisialisasikan menjadi data choose yang ada di sini. Ya isinya 4, yaitu ada nomor KTP, ada nama, ada alamat, ada kelamin. Terus ada if nomor KTP sama dengan cari choose. Cari choose ini ya. Cari choose ini. Jika nama nomor KTP-nya sama dengan yang kita inputkan di bagian cari choose, yaitu masukkan nomor KTP, maka kita akan mencetak nomor KTP yang pertama. Nomor KTP kita ambil dari nomor KTP yang dimana ada di file customer. Lalu kita ambil nama yang ada file customer, yaitu di sini adalah customer.txt. Kita mengambil alamat yang dimana ada di file customer sesuai di soal yang dimana kita nomor KTP, nama, alamat pada customer.txt. That customer true, berarti data yang ada di customer sudah diketemukan. Break berarti kita menghentikan program if-nya. That choose close berarti kita menutup file that choose di sini, yaitu file customer. Selanjutnya kita lanjut ke program yang ada di bawahnya, yaitu ada data pembeli atau datpem. Datpem di sini kita buka ya, melakukan open. Lalu di sini ada file pembelian. Open berarti membuka file pembelian yang dimana file pembelian di sini berisi pembelian txt. File pembelian di sini berisi file pembelian txt. Pembelian txt, terus di sini ada R berarti read ya, kita baca satu filenya, lalu encoding UTF-8 agar kita bisa mengetahui huruf dan angkanya. Selanjutnya kita melakukan pengulangan. Di sini sama ya untuk programnya, di sini yang dibuat untuk datjust dan datpem cuma dibedakan melalui open filenya aja. Di sini open filenya customer dan pembelian. If len data choose sama dengan 5. For line ya. For line data it berarti kita membaca per baris yang di dalam datpem di sini, yaitu adalah file pembelian. Di sini kita baca per baris. Datapem yaitu di sini ada line strip untuk menghiraukan spasi, lalu split agar kita bisa membaca datanya walaupun dipisahkan dengan koma. Selanjutnya di sini ada if len datapem sama dengan 5, karena di sini di bagian datapem atau di bagian file pembelian kita memiliki 5 variabel, otomatis kita tulis 5 juga. Di sini isinya yaitu ada nomor KTP, ada merek, ada tipe, ada tahun, dan juga ada harga. Lalu kita masukkan ke dalam datapem. Kita inisialisasikan menjadi datapem. Jika nomor KTP-nya sama dengan cari choose di sini ya, maka kita print di sini. Kita print bagian merek sesuai dengan merek yang ada di file pembelian, tipe juga tipe yang sesuai di file pembelian, tahun juga tahun sesuai di file pembelian, harga juga yang sesuai di file pembelian. Data pembelian true berarti kita selesai menemukan yang ada di data pembelian. Lalu kita break, yaitu untuk menghentikan programnya, lalu kita tutup filenya, datapemnya di sini. Datapemnya kita tutup filenya, yaitu file pembelian. Nah, di sini ada if juga, if not data customer and not data pembelian. Jika datanya tidak ada di bagian data customer plus data pembelian, jika datanya tidak ada dua-duanya, maka data tidak ditemukan pada dua file. If not that customer, jika data yang tidak ada di data customer, maka di data customer tidak ditemukan. Selanjutnya untuk elif juga not data pembelian, jika datanya tidak ditemukan di data pembelian, maka data pembelian tidak ditemukan.
Selanjutnya ada accept ya. Ketika accept di sini tujuan untuk ketika di sini semua fungsi yang ada di sini tidak ada yang sesuai dengan inputannya, maka accept ini berjalan akan muncul belum ada di file, belum ada data file detail. Jika maksudnya di sini datanya tidak ada, ya maka akan muncul di accept-nya. Kita jalankan terlebih dahulu untuk cari pembelian customer. Kita masukkan untuk menu customer, cari pembelian customer, masukkan nomor KTP. Di sini kita masukkan nomor KTP kita. Di sini kan di customer di sini, bagian customer maupun di bagian pembelian kita mulai di nomor KTP 111. Coba 111 apakah keluar datanya, dan datanya keluar yang dimana 111 di sini berisi data kita. Jika data ini yang ada di file pembelian ya, di file customer, nomor KTP ada nama dan ada alamat juga. Selanjutnya di sini ada merek, tipe, tahun dan juga harga. Ada di bagian pembelian TXT, yaitu di sini ada merek Yamaha, tipe ada Aerox, lalu ada tahun 2025 juga di sini. Lalu di sini ada harganya yaitu 30 juta. Untuk program nomor 5 berarti kita bilang berhasil. Kita coba untuk if-nya di sini. Jika data tidak ditemukan kedua file. Kita coba lagi di sini kita pilih menu nomor 5, masukkan nomor KTP 112. Data tidak ditemukan di kedua file. Nah, ini maksud dari belum ada data file. Apabila kita di sini contohnya di file pembelian di sini tidak ada yo, kosongan. Ya, maka apabila file pembeliannya tidak ada di sini contohnya customer text nggak ada, berarti akan diarahkan ke bagian accept-nya. Selanjutnya di sini ada menu pembelian yang dimana di sini menu pembelian di sini berisi dua ya. Yang pertama ada masukkan data pembelian, yang kedua ada tampilkan data pembelian, yang terakhir juga ada keluar, opsi keluar juga. Selanjutnya di sini fungsinya ya, pilihan pilihan. Di sini pilihannya seperti contohnya di sini kita masukkan 1, maka kita akan diarahkan ke masuk data pembeli, yaitu ini. Lalu akan menjalankan semua fungsi yang ada di sini. Selanjutnya di sini jika kita ketik nomor 2, maka kita akan diarahkan ke bagian tampilan data pembeli yang di sini fungsinya yaitu untuk menampilkan data pembelian. Lalu di sini juga ada 0 ya. Di mana 0 ini untuk keluar dari program yaitu dengan break. Else jika pilihan kita selain dari 0 sampai 2, maka kita akan diarahkan ke pilihan tidak valid di sini atau else-nya. While true untuk melakukan pengulangan sampai dengan kita melakukan break. Tadi while di sini akan pengulangannya akan terus berjalan kecuali kita melakukan break di bagian keluar ini ya. Selanjutnya ada menu customer, di sini ada kesalahan ya. Saya salah. Nah, ini kan 5. Oke, menu customer di sini ada while true. Di sini berarti jika benar maka akan menjalankan semua yang ada di sini. Di sini ada kita mencetak menu customer. N di sini dimaksudkan untuk enter ya, agar di bawahnya. Contoh biar kita tidak bertabrakan nanti. Lalu di sini ada print 1, masukkan data customer, 2, tampilkan data customer, 3, hapus data customer, 4, cari data customer, 5, cari pembelian customer, 0, keluar. Lalu di sini kita gunakan pilihan ya sebagai variabel untuk inputan. Ini pilihan input, pilih menu 0 sampai 5, yang dimana di sini ketika kita memilih pilihan 1, maka kita akan diarahkan untuk masuk data customer. Di sini nah, kita akan diarahkan ke bagian fungsi masuk data customer, akan menjalankan semua fungsi yang ada di data customer. Selanjutnya ada hapus data customer yang dimana
ada tampilkan data customer yang dimana kita akan diarahkan ke bagian tampilkan data customer jika kita masukkan nomor 2. Jadi ini adalah tampilan data customer. Kita akan menjalankan semua fungsi yang ada di sini. Selanjutnya di sini ada hapus data customer. Yang ketiga, kita akan diarahkan ke hapus data customer jika kita ngetik nomor 3. Dimasukkan ke sini fungsi-fungsinya ini ya. Nomor 3, untuk nomor 4 di sini ada cari data customer, kita akan diarahkan ke bagian menu cari data customer. Cari data customer ini fungsinya akan dijalankan ketika kita milih nomor 4. Hanya di sini ada cari pembelian customer. Jika kita mentik 5, maka akan diarahkan ke bagian cari pembelian customer. Lalu selanjutnya di sini ada menu awal, yang dimana di sini menu awal sebagai awalan kita ketika kita mencet outputnya ya. Jika kita merunning program ini, kita akan langsung diarahkan ke menu awal melalui mana? Melalui ini if nama main. Jika nama sama mainnya di sini akan diarahkan ke menu awal. Jadi untuk awal-awalnya di sini maka kita akan langsung diarahkan ke menu awal. Ini sebagai checkpoint awal ya. Jadi kita awal-awal langsung akan diarahkan ke bagian menu awal. Lalu selanjutnya di sini ada menu awal, yang dimana menu awal di sini berisi dua pilihan, yaitu ada menu pembelian dan menu customer. Sama seperti tadi, yang dimana kita menggunakan pilihan input, pilih menu 0 sampai 2. Jika kita pilih 1, maka kita akan diarahkan ke bagian menu pilihan yang berisi fungsi-fungsi ini. Lalu jika kita memilih nomor 2, maka kita akan diarahkan ke menu customer yang berisi fungsi-fungsi ini. Selanjutnya jika kita milih 0, kita akan menghentikan perulangan while-nya melalui break. Sebelum break kita akan nge-print di sini keluar dari program. Else jika kita masukkan pilihan selain dengan 0. Dari menu-menu di sini kita coba untuk bagian yang tidak bisa mungkin ada atau tidak. Untuk pembelian awal kita cek, masukkan data pembelian, kita masukkan data lagi yang dimana di sini kita gunakan nomor KTP 112, merek gantian Honda sekarang, tipe data berhasil ditambahkan. Kita perhati yang untuk nomor 1 bagian menu pembelian bisa jalan, nomor 2-nya bisa jalan juga. Di sini akan muncul data-datanya. Nomor 2, lalu kita mencet nomor 0 keluar, maka kita akan dikembalikan ke menu awal. Kenapa kita bisa dikembalikan ke menu awal? Karena di fungsi ini kita keluar dari program manapun ya kan kita diarahkan ke menu awal, kecuali kita di menu awal melakukan break ya, maka programnya akan selesai. Untuk menu pembelian berjalan sesuai fungsi, lalu kita lanjutkan ke menu customer yang dimana sini ada 5 pilihan. Masukkan data customer, karena tadi kita masukkan 112, kita masukkan coba 112. Namanya kita ganti menjadi Rian, kita ganti Rian, alamat kita ubah gitu. Kita berhasil ditambahkan. Kita coba untuk yang kedua muncul, oh tapi di sini sedikit miss ya, berarti kita di bagian alamat kita harus melakukan pembenahan agar tidak terlalu mepet. Menggunakan berapa huruf 1 tuh? 9, 11.
Coba apakah sudah sama, dan di sini sebenarnya bagian ini ya yang errornya. Bagian outputnya di sini kita slash t kedua kali maka akan beda. Sedikit bingung saya di bagian sini ya. Tampil data customer bagian samping alamat slash t coba. Maka terlalu jauh di bagian sininya, ini ada sama tapi terlalu jauh jadinya. Ya kita skip saja. Selanjutnya di sini kita masukkan ke menu customer yang ketiga apakah berjalan untuk bagian hapus data. Nomor KTP 112 coba kita hapus, data berhasil dihapus, kita cek di sini. Untuk customernya di sini terhapus ya untuk datanya ya. Tapi kita juga belum lihat di sini datanya masuk apa enggak ya. Kita lanjutkan aja. Cari data customer satu-satu. Rohan Candi Pria sesuai dengan sini benar. Lalu kita masukkan kelima satu. Sini masuk juga. Untuk keluarnya apakah berjalan juga? Keluarnya akan kembali ke menu awal. Di sini menu awal kita jalankan semua 1 sampai 2 sudah berhasil. Kita lanjutkan ke 0 coba keluar. Keluar dari program dan programnya selesai. Sebelum kita menutup program, kita coba tadi kan di sini belum dihapus ya, kita tambahkan data lagi. Oke, kita resume ya untuk materi-materinya di sini. Mulai dari awal lagi. Sini untuk yang pertama file pembelian, file customer. Di sini untuk menginisialisasikan yang dimana nanti isinya yaitu ada pembelian TXT sesuai dengan namanya, file pembelian yaitu file pembelian TXT. File customer di sini sesuai penamaannya yaitu customer TXT. Lalu selanjutnya ada masukkan data pembeli. Di sini kita digunakan untuk masukkan data ya. Fungsi untuk masukkan data pembeli yang dimana di sini kita menggunakan a atau append di bagian file pembelian yang dimana akan terarah ke pembelian TXT yang dimana di sini kita akan memasukkan yaitu data-data nomor KTP, merek, tipe, tahun, harga. Selanjutnya setelah kita masukkan semua di sini, kita masukkan simpan ya, simpan Y atau N berarti kita masukkan YK untuk menyimpan, N untuk selain Y lah pokoknya, selain Y di sini maka kita akan batal menyimpan. Jika mencet Y, kita akan menambahkan file yaitu KTP, merek, tipe, tahun, harga, N. Lalu setelah menambahkan, kita akan menutup programnya yaitu file close. Setelah menutup program, kita mencetak data berhasil ditambahkan. Jika di sini selain Y maka data batal ditambahkan. Selanjutnya di sini data pembelian, di sini data pembelian yaitu berisi nomor KTP, merek, tipe, tahun, harga. Di sini bagian atas ini untuk judulnya. File pembelian, di sini ada R untuk read. File pembelian untuk membuka file pembelian yaitu pembelian TXT. Di sini pengulangan setiap baris. Terus data pem di sini 5 kolom, isinya nomor KTP, merek, tipe, tahun, harga yang kita jadikan di data pem. Setelah sama, seumpamanya sama, data pemnya di sini kolomnya di sini 5 sesuai dengan ini. Maka kita mencetak di sini nomor KTP, merek, tipe, tahun, dan harga yang dipisahkan dengan tab. Seperti data dibahas ini tidak lengkap. Jika tidak ada salah satu di sini ya, maka datanya tidak lengkap, maka akan dicetak ini. Setelah melakukan perulangan for, maka kita akan diarahkan file close atau menutup filenya. Except jika belum ada data, belum ada masih kosongan, maka akan muncul belum ada data pembelian. Masukkan data customer, tampilkan data customer. Ini sama seperti fungsinya masukkan data pembelian dan tampilkan data pembelian. Sama saja, cuma bedanya di sini ada 4 variabel. Jadi di bagian learn-nya di sini kita ubah menjadi 4. Tentunya di sini ada hapus data customer yang dimana fungsinya untuk menghapus data melalui kita inputan nomor KTP yang dimana found false berarti belum ditemukan datanya. Maka di sini kita mencoba try dan accept. Kita baca terlebih dahulu file yang ada di file customer di sini. Jika ada datanya, kita lanjutkan ke sini. Jika belum ada data, kita dikembalikan ke bagian menu. Selanjutnya di sini ada file open customer W. File open ini membuka file customer W di sini fungsinya untuk menghapus.
Di sini fungsinya untuk menghapus, di sini if nomor KTP sama dengan cari data, maka kita menghapus found true, berarti filenya ditemukan. Filenya ditemukan akan menjalankan W-nya di sini untuk menghapus. Else file write, jika kita temukan maka file yang dihapus tadi kan ini kan mengecek satu persatu ya. Mengeceknya akan menghapus filenya, jika filenya tidak sama maka akan ditulis lagi yang dihapus tadi. If ketemu, jika ketemu data berhasil dihapus, jika tidak ketemu maka data tidak ditemukan. Dari customer di sini sepertinya hampir sama seperti menampilkan data, cuma tidak menampilkan semua data, yang dimana di sini hanya menampilkan data sesuai dengan masukkan nomor KTP. Selanjutnya sini cari pembelian customer, sama dengan cari customer, cuma bedanya di sini kita mengambil dari dua file, yaitu file customer dan file pembelian. Yang dimana di sini setelah kita menambahkan ini, kita akan menambahkan bawahnya yaitu merek, tipe, tahun, harga. Setelah kita menambahkan file yang ada di file customer, maka kita akan menambahkan file pembelian, yaitu ada merek, tipe, tahun, dan harga. Dan ini adalah program saya semuanya di sini. Mungkin segini saja untuk penjelasan program saya untuk UAS pemrograman perangkat lunak di sini. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.